Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema pertobatan atau sekedar penyesalan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yoel pasal 2, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Pada waktu itu, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia ketika mereka menangis dan menyesali apa yang sedang mereka alami, mereka seringkali sampai mengoyakkan pakaiannya sendiri sebagai ungkapan kesedihan dan penyesalannya. Namun tidak sedikit manusia yang menyesali keadaannya, lalu ketika semua mulai membaik, mereka lupa akan tangisan penyesalannya dahulu. Sehingga manusia bolak-balik jatuh ke dalam dosa yang sama dan berulang-ulang kali. Di kitab Yoel, Tuhan berpesan dengan tegas berkata, Yoel pasal 2, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan secara tegas berkata, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Pertobatan itu dimulai dari dalam hati dan memancar keluar, bukan dimulai dari luar ke dalam. Pertobatan yang dimulai dari dalam hati akan melimpah dan terpancar di luar, sehingga akan dapat dirasakan dan memberkati orang lain juga. Kekristenan kita akan menjadi nyata dan memberkati orang lain apabila dimulai dari dalam dan mengalir keluar. Sayangnya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memahami pertobatan namun tidak membedakannya dengan sesuatu yang sebenarnya adalah penyesalan belaka. Pada satu ketika, mata semua orang akan terbuka dan tercelik bahwa pertobatan sesungguhnya itu akan seperti pohon yang tumbuh, yang lama-kelamaan akan berbunga dan berbuah. Sebaliknya, penyesalan belaka sama seperti setangkai bunga yang dipotong dan diletakkan ke dalam pot berisi air. Terlihat indah dan cantik, namun sesungguhnya kematian sudah terjadi. Hanya belum terlihat saja, namun semakin hari akan semakin kering dan total habis. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu pagi hari ini yang kembali mengajar dan mengingatkan setiap kami akan betapa bedanya pertobatan atau sekedar penyesalan. Ajar kami, biar kami terus hidup di dalam pertobatan, sehingga kehidupan kami terus menjadi buah dan berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.